Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kali ini Giat Kemanusiaan PMI Provinsi Bengkulu tahun 2023. Kita bicara terkait dengan program PMI, salah satunya tadi pembinaan. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga berkaitan dengan SIBAT ini diberikan untuk desa yang memang rawan bencana, kita pembinaan dilakukan. Ini seperti apa mungkin Bang Joni saya sampaikan. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini, kita PMI Provinsi Bengkulu ini bersama dengan kabupaten kota itu sudah melakukan pembinaan di kurang lebih 50 desa. 50 desa? Ya, ini terutama desa-desa yang memang rawan terhadap bencana, baik itu gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, ya, itu. Nah, di masing-masing desa itu tentu kita melatih masyarakat yang kita namakan dengan SIBAT. Yeah. SIBAT itu siaga bencana berbasis masyarakat. Satu desa itu ada 30 orang. Satu desa ini dipersiapkan gitu ya, ada 30 orang. Jadi memang benar-benar kita latih mereka untuk menjadi first responder terhadap kejadian, baik itu bencana maupun musibah. Yeah. Sehingga sebelum datang bala bantuan ya, daripada PMI maupun daripada pemerintah, Basarnas, BPBD dan sebagainya, tentara, polisi, mereka sudah bisa karena mereka sudah dilatih. Ya. Bagaimana pertolongan pertama, ya kan, bagaimana mendirikan tenda, bagaimana membuat pengungsian dapur umum, ya. Kemudian bagaimana masalah kesehatan, itu kita sudah latih ya, pada mereka itu. Jadi ada sekitar 50 desa yang memang sudah diberikan pembinaan gitu ya, memang kurang lebih khususnya memang daerah-daerah memang 50 desa selama 10 tahun selama 10 tahun terakhir. Nah, kemudian sekolah juga yang sudah kita laksanakan program. Kalau sekarang namanya Sekolah Madrasah Aman Bencana. Kalau PMI menyebutnya Sekolah Siaga Bencana. Siaga Bencana. Itu sudah kurang lebih 150 sekolah. Ada 150 sekolah. Yang sudah memang dalam 10 tahun terakhir ini kita bina dalam rangka kesiapsiagaan bencana. Karena mereka bersekolah yang berada di daerah rawan bencana. Ada sekolah di kabupaten itu yang jaraknya dengan laut itu pendek sekali. Terlalu jauh, jadi takutnya kalau abrasi pantai, kalau tsunami, ya kan? Ya, itu dipersiapkan, diberikan. Kita persiapkan betul, ya. Terutama di komunitas sekolahnya. Komunitas sekolah ini kan guru, pegawai sekolahnya, kemudian muridnya. Bahkan orang tuanya juga kita ikut terlibat di dalam itu, karena mereka juga kan terikut dalam pendidikan, ya kan? Tuh. Nah, jadi apa-apa yang telah kami lakukan itu sebenarnya semuanya itu untuk masyarakat. Dan kami selalu mengajak masyarakat untuk bersama-sama PMI. Nah, seperti desa tadi, bukan hanya kita melatih mereka di dalam kesiapsiagaan bencana tadi, tapi juga kita meningkatkan bagaimana membantu meningkatkan income generating mereka. Income generating mereka dalam hal perekonomiannya. Juga turut membantu dalam income perekonomian dari masyarakat. Ini dalam bentuk apa nih dilakukan? Ya, pelatihan-pelatihan. Kemudian kita mengajak mereka, melatih mereka, membuat ekonomi kreatif, dan itu bisa menambah income generating mereka di keluarga. Contoh kemarin di Ilir Talo. Ilir Talo ya. Ilir Talo itu, situ kan daerah tsunami ya. Nah, jadi kita salah satu program kita itu bagaimana melatih masyarakatnya, kemudian menanam mangrove, ya, kemudian latihan evakuasi dan segala macam. Nah, di bidang ekonomi kreatifnya, mangrove yang ditanam itu kita manfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Masyarakat sana bisa membuat mangrove menjadi sirup, buah pedada namanya, kan. Kemudian sirup menjadi sabun. Mangrove menjadi sabun, ya. Mangrove menjadi dodol. Artinya kan terbantu ekonomi mereka di situ, ya. Dan itu sudah diakui oleh pemerintah kabupaten, bahkan di
nasional. Di apa? Mereka mengikuti lomba ke tingkat provinsi. Oke. Situ. Desa. Artinya tidak hanya dari kesiapsiagaan bencana saja, tapi masyarakat ini dibina bagaimana mereka untuk mendapatkan penghasilan lah, ada income di sana untuk perekonomian dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau melihat dari pembinaan yang dilakukan tadi memang lebih banyak ke daerah-daerah yang memang rawan bencana. Nah, tapi kan kita mungkin ke depannya karena melihat dari beberapa kejadian yang pernah terjadi, justru daerah-daerah yang memang tidak terkira akan terjadi bencana, justru akan terjadi bencana. Ini yang mereka tidak ada pembinaan. Ini seperti apa nih? Mungkin kalau dari Pak Saidan. Jadi kita kan dengan simultan, program kita itu kan simultan, secara berkembang, secara terus menerus. Nah, kini kita menjangkau dulu daerah-daerah yang sedikit rawan bencana. Nanti ketika ada ini kita naik lagi ke daerah-daerah yang sedikit tidak rawan. Nanti kemudian mereka-mereka yang aman juga dari daerah bencana, tapi kan tidak menarik kemungkinan bencana itu juga akan terjadi pada mereka. Jadi nanti PMI akan bergerak secara ini dengan ke semua masyarakat, akhirnya ke semua lapisan jadinya. Jadi sehingga tapi kita masih bertahap, nggak bisa kita semua karena program ini program yang secara kita ini kan bersama, yang kita adopt bersama. Nah, tapi untuk daerah-daerah yang rawan bencana ini fokus gitu. Kemudian nanti kita naik dikit ke kira-kira yang nggak begitu rawan. Nanti akhirnya ke semua masyarakat. Kalau penyuluhan kita kan udah sering. Sebenarnya masyarakat kita kan udah sering. Kalau dulu ada sirine, ketika ada sirine itu harus apa yang dilakukan. Kemudian ada peringatan-peringatan dini. Nah, sehingga juga nanti akan menjangkau semua lapisan masyarakat. Tapi ke depan, mungkin beberapa tahun ke depan kita akan membuat satu program yang secara tadi. Jadi memang masyarakat, masyarakat itu sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana begitu. Oke, baik. Sehingga kita aman, kayak bahwa sedikit mengurangi risiko bencananya. Oke. Gitu ya. Nah, kalau bicara juga soal program tadi ada program Bulan Dana ini ya Pak. Ya. Bisa disampaikan juga nih Pak Joni. Bulan Dana ini program seperti apa yang dilakukan oleh PMI sendiri? Ya. Dari awal tadi kan kita sudah bicarakan bahwasanya banyak kegiatan-kegiatan PMI. Ya. Tentu kegiatan-kegiatan di berbagai bidang itu tadi itu kan tidak akan terlaksana kalau tidak ada dana. Ya. Ya. Nah, salah satu yang kita kembangkan di Bengkulu ini mulai tahun 2001 dulu ya, 2021 kita melaksanakan Bulan Dana. Bulan Dana ini adalah salah satu kegiatan dilakukan PMI dalam rangka fundraising ya, mengumpulkan dana yang dihimpun dari masyarakat. Oke. Kami tidak mematok berapa sumbangan masyarakat itu. Sifatnya Bahkan sukarela gitu ya. Sukarela. Dan itu ada kuponnya. Ya. Ya. Nah, jadi dalam Bulan Dana itu PMI tidak memandang siapa yang akan menyumbang. Ya. Tukang parkir, tukang sayur, semua menyumbang. Anak Semua sekolah elemen menyumbang. masyarakat gitu ya. Karena apa? PMI ingin agar PMI ini adalah milik masyarakat. Ya. PMI ini bukan miliknya pengurus PMI, bukan miliknya staf PMI, bukan. Ya. Bukan juga milik para relawan PMI, juga bukan. PMI ini adalah milik masyarakat Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah. Kalau dulu di awal itu melalui Kepres, Kepres, sekarang ada undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang-Merahan. Nah, 2023 kemarin bulan dana kita alhamdulillah terkumpul 400-an juta lah. 400 juta Ya. di 2023. 2023 ini dalam bentuk dana. Nah, cuma kita juga dapat dalam bentuk Tunai. Non-tunai. Ada bantuan lain gitu ada ya. bantuan misalnya kendaraan, ada bantuan peralatan darah, blood bank dan segala macamnya kan. Nah, itu cukup membantu. Ya, artinya Bulan Dana ini memang menjadi suatu program yang untuk menunjang gitu ya, Ya. dalam kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh PMI sendiri. Ya. Kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih bersama saya Afriko Zuhri. Kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.